Karena Omnibus Law katanya karyawan bisa dirugikan sama perusahaan. Apakah benar? Atau perusahaan juga bisa dirugikan karena karyawan? Karena ini ya. Yuk kita simak berikut ini. Halo, bagi yang belum kenal saya adalah Joshua Sutanto, perkenalkan. Saya certified coach ya, certified professional, certified eksekutif, certified sales coach dan certified business coach. Saya dulu pernah kerja jadi karyawan ya selama berapa tahun, terus pernah juga memulai bisnis jadi entrepreneur, sampai sekarang ya, dan juga saya pernah jadi orang tengah, yaitu jadi business coach yang meng-coaching selama 5 tahun terakhir. Saya banyak bisnis yang di-coaching dan saya menjadi orang tengah, menengahi antara para entrepreneur dan para karyawannya. Nah, pasti ingat juga untuk subscribe ya channel ini untuk dapetin video-video yang banyak, nanti saya biar terus-terusan kasih konten yang gratis-gratis ini buat kita semua. Ya, subscribe sekarang juga dengan loncengnya juga dibunyiin biar nanti kalau ada video baru langsung ada. Biasanya hari Sabtu dan Minggu malam ya biasanya, kalau kecuali dari request yang lain bisa juga di hari lain. Jadi itu alasan saya kenapa membuat video ini ya, karena ini lagi viral banget kan nih ya, ada Omnibus Law, waduh bisa merugikan karyawan segala macam. Tapi sebelum itu, sebelum kita bahas itu, saya memperkenalkan video juga yang udah ada di kemarin ya, kenapa karyawan expert itu juga bisa dirugikan sama karyawan, itu bisa lihat lagi video-videonya. Dan juga video-video saya yang terdahulu, ada juga yang vendor dikerjain klien gitu ya, kita sebagai vendor bisa dikerjain sama klien, dan nanti juga ada yang klien dikerjain sama vendor, oke. Pastikan nonton video itu dan nonton video ini juga, karena di sini kita akan bahas seru nih. Nah, kenapa video ini dibuat? Ya itu tadi, ada potensi karyawan bisa dirugikan sama perusahaan gara-gara Omnibus Law, ya. Ini kayaknya pemerintah nih kayaknya kendukungnya ke entrepreneur nih gitu ya. Saya pernah di dua-duanya, saya pernah kerja dulu jadi karyawan, saya akan ceritakan nanti gimana nih pusingnya jadi karyawan gitu, dan juga kita mau bahas 2 sisi ya, juga pusingnya jadi perusahaan, jadi entrepreneur dengan karyawan. Jadi dua-duanya sebenarnya ini kayak hubungan kerja ini, apa ya, kayak hubungan kerja ini kayak hubungan asmara sebenarnya yang saya lihat. Seperti kita mau kawin gitu kan, hubungan cocok nggak nggak cocok, ada yang namanya ribut, ada yang namanya beda pendapat, ada yang namanya cocok, ada yang namanya panjang, ada yang namanya pendek, gitu ya. Jadi hubungannya bisa panjang, hubungannya bisa singkat, ada yang bisa langsung sekali putus gitu dan sebagainya. Jadi problem ini banyak dirasakan, oleh kedua belah pihak, bagi karyawan juga dan juga bagi si perusahaan ya, apalagi perusahaannya belum perusahaan besar nih, kalau perusahaan besar saya enak nih udah tertata rapi semuanya. Entrepreneur-entrepreneur kecil yang rekrut karyawannya juga ya seadanya gitu ya, dan saya banyak menemukan nih. Nah maka itu, yuk mari kita bahas satu persatu, gimana sih hubungan yang benar ya, dan gejala-gejalanya yang terjadi biasanya kenapa sih si karyawan ini sering dikerjain sama perusahaan ya. Jadi yang pertama biasanya suka tidak ada perjanjian yang jelas. Kontrak kerja aja nggak ada gitu, ketentuan-ketentuan semua juga nggak jelas gitu ya. Saya pernah memang ngomong sama salah satu pemilik bisnis gitu, ya karyawan direkrut, rekrut aja gaji akhir bulan gitu. Ya ini entrepreneur yang memang masih level, baru-baru mulai lah gitu ya. Tapi banyak ketemu yang kayak begitu. Ya kasihan juga karyawannya, jadi karyawannya kerja nih nggak jelas nih saya gimana ya, pokoknya ya habis udah nggak terima tempat lain gitu ya, gitu. Ya udah kerja aja deh gitu, asal asal ini semuanya lancar ya dapat duit ya beres deh gitu. Oke. Nah, yang pertama itu jadi nggak ada perjanjian yang jelas. Yang kedua, nah ini yang kedua katanya kekeluargaan gitu. Loh, kok kekeluargaan jadi masalah? Iya, kekeluargaan. Maksudnya keluarga banget gitu. Ada nepotisme, bisnisnya keluarga banget. Jadi yang bukan keluarga kayaknya nggak dapat kesempatan bisa naik gaji dan sebagainya gitu ya. Banyak nepotisme, ada politik kemana mana gitu ya.
Kalau nggak keluarga, saudara, teman, dan sebagainya gitu, dimasukinnya yang nggak melewati proses rekrutmen yang benar, tapi tiba-tiba zep, wah langsung jadi atasan, langsung jadi tingkatnya tinggi gitu ya, berdasarkan kenalan dan sebagainya ya. Itu memang mau kita ciptakan suasana kekeluargaan, tapi di sini kekeluargaan, ya banyak nepotisme. Yang selanjutnya bosnya atau atasannya semena-mena, wah nih orang bosnya kagak pernah jadi karyawan soalnya, dari lahir udah jadi bos gitu ya, anaknya owner lagi gitu. Nah ini yang paling 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 deh, saya juga dulu pernah mengalami ya, walaupun kayaknya nggak pernah ketemu yang begini sih, harusnya semua udah pernah jadi karyawan, tapi ada tuh yang namanya, atasan atau bos pemilik bisnis yang nggak pernah jadi karyawan gitu, bahkan sampai ada yang bilang sama saya, "Coach, saya mau cobain jadi karyawan bisa nggak? Gue kerja sama lu," katanya. Ya, jadi waduh paling-paling nih, bos atasan kalau semena-mena gitu ya, pokoknya harus ikutin dia. Ya, saya yang paling bener, lu pokoknya nggak boleh negur gitu kan, nggak boleh kurang ajar, nggak boleh apa. Kayaknya kayaknya dewa banget gitu, kita musti dewa. Ya itu pasti kalau kita jadi karyawan dirugikan banget deh sama sama atasan kita. Ya, terima masukan aja, aduh gila, pokoknya marah-marah, ada yang sampai tusuk-tusuk ya. Saya pernah dengar cerita ada, satu karyawan ya, yang bosnya memang ya itu, dari kecil nggak pernah kerja dan sebagainya, nggak pernah pokoknya kalau karyawan tuh dianggapnya kayaknya jongos banget gitu ya. Jadi sampai ditusuk gitu, tangannya, tusuk, waduh, gitu kan, sampai saya lihat tuh bekasnya sendiri, ada tuh gitu, di tangannya gitu ya, itu. Karyawan banyak bisa dirugikan sama perusahaan kalau memang makanya nih aturannya nih harus benar-benar melindungi karyawan ya, jangan sampai dimainin, dikerjain sama perusahaan nih. Bukan sama perusahaan aja, dikerjain sama bahkan belum perusahaan nih, baru baru apa ya, tadi, baru bisnis gitu, pengusaha kecil gitu ya. Yang selanjutnya job desk nggak jelas. Udah dua-duanya nih, job desk yang pakai C dan job desk yang pakai K. Ada 2 kemarin yang nulisnya, job desk-nya pakai K gitu kan. Maksudnya meja kerja, ya meja kerjanya nggak jelas juga. Mejanya kadang di sini, kadang di sana gitu ya. Waduh, udah mejanya juga udah ambrol gitu, udah mau ke mana-mana. Job desk pakai K itu artinya meja kerja. Yang benar adalah satu lagi job desk pakai C, job description maksudnya begitu. Job description nggak jelas, ya dulu saya juga pernah mengalami, karena memang bisnisnya baru mulai gitu kan. Saya orang keberapa tuh, orang kelima gitu, yang memang, memang harus ngurusin macem-macem. Nah, namanya jadi capcay gitu kan, capcay manager, capcay staff, suruh ngurusin macem-macem gitu kan. Sebenarnya enak nggak sih? Nggak enak, tapi sebenarnya ada bagusnya gitu ya. Saya bersyukur dulu bisa jadi capcay, eee, capcay manager, sehingga saya belajar banyak. Nah, tapi nggak semua karyawan kan mau begitu, betul nggak? Jadi, nah itu harus dilindungi juga, maka itu job desk ya, kalau malah saya kenalnya lebih bagus kita sebut dengan job goals ya, bukan job desk. Apa bedanya? Kalau job desk itu misalnya membersihkan ruangan ya, ya pokoknya dia membersihkan ruangan 2 kali beres gitu. Tapi kalau job goal adalah memastikan ruangan bersih, ya mau gimana pun caranya biar ruangannya bersih ya. Jadi harus jelas tuh job description-nya, job goals-nya, scope-nya apa ya. Kalau nggak jelas bisa sampai personal. Saya ada temen juga waktu itu yang sampai saya lagi tanya, "Lu lagi di mana?" Gitu. Dia bilang, "Gue lagi, ke pasar nih." "Ngapain?" "Gue lagi beliin makanan buat bos gue," gitu. Ke pasar buat beliin makanan buat bosnya, dianterin ke rumahnya. "Loh, lu kok jadi kayak itu, kayak apa namanya, apa tuh bilang, ya, kayak kayak jongos ya gitu. Iya nih nggak enak nih segala macam. Jadi kalau nggak hati-hati ya, Anda bisa disuruh beli ke pasar tuh. Beli makanan, beli beli apa, beli permen, kecuali memang job desk-nya itu, ada personal assistant namanya ya. Personal assistant, sekretaris memang ada yang memang diminta untuk ngurusin, personalnya, memang udah jelas dari awal gitu. Kalau ini enggak, ini jaga toko kalau nggak salah, jaga apa gitu. Tahu-tahu disuruh beli makanan ya, hati-hati. Ini karyawan bisa sangat dirugikan. Tadi juga bosnya galak ya, bos galaknya minta ampun tadi udah kita sebut, dan merasa selalu benar itu juga paling nggak oke. Selanjutnya dipecat tiba-tiba tanpa peringatan. Waduh, ini kayak orang pacaran gitu ya, "Eh, gue putus ya," gitu. "Eh, enak bener lu ngomong gitu."
ngomong dulu kek, "Kenapa? Maksudnya saya kenapa, Pak?" Gitu. Nggak, udah besok lu nggak usah lanjut." Ya gitu. Aduh enak bener nih pesangon nggak ada gitu, apalagi di omnibus katanya nanti mau dikurangin pesangonnya gitu, nggak jelas gitu. Mmm, ya tiba-tiba tuh nggak enak banget. Ya, yang harusnya kan ada peringatan kayak gitu ya. Peringatan satu masih nggak bisa peringatan 2 kayak kita inilah, kayak sama kayak suami istri kan kayak gitu besok-besok tiba-tiba lagi diem-diem tahu-tahu besok set gitu. Langsung, tinggalin, cerai gitu ya. Kan nggak gitu, pacar pun nggak gitu biasanya, yang masih masa pacaran kan ngobrol dulu ya, gitu. Ya, selanjutnya gaji nggak naik-naik. Aduh, itu juga saya alamin dulu 4 tahun nggak naik-naik. Bonus nggak ada, gaji nggak naik-naik, jenjang karir juga nggak jelas ya. Jenjang karir nggak jelas, maksudnya mau naik nih gimana gitu. Pokoknya gue nungguin nungguin di apa tuh, ya gue mesti bye-bye-in atasan gitu kan. Sehingga jadinya kalau jenjang karir nggak jelas ya kita mesti jago jilat-jilat gitu. Cari muka ya, jilat-jilat cari muka, bikin personal branding. Kemarin ada yang nanya saya, "Coach bikin personal branding gimana biar saya naik gaji?" Gitu. "Kamu ngapain bikin personal branding?" Personal branding maksudnya di Instagram iya harus gitu ya. Tapi personal branding di atasannya gitu. Jadi maksudnya biar biar cari muka, biar dinaikin gitu ya. Kalau perusahaan yang nggak jelas, wah ini karyawan dirugikan banget sama perusahaan. Jadi bisa nggak jelas gitu ya udah bisa 4 tahun, 5 tahun, berapa tahun jadi di situ terus ya. Kemarin saya pernah dengar ada orang katanya 32 tahun kerja di bank. Wah 32 kerja, di bank berarti udah jago banget nih perbankannya gitu kan. Ternyata 32 tahun jadi teller. Itu jadi teller terus gitu nggak naik-naik gitu ya, bank apa nggak tahu juga tuh. Ya banknya masih tradisional kali. Jadi itu mah bukan kerja 32 tahun, kerja setahun jadi teller terus diulang 32 kali ya, gitu. Selanjutnya, penilaiannya subjektif dari atasan, bukan objektif. Kalau objektif kan kita kayak main main sport ya, kita ada skornya gitu. Kalau kita bagus naik skornya, kalau lagi kita out terus ya turun lah whatever gitu kan. Kalau offside ya kena ini, ada aturannya jelas. Ini aturan naik naik gaji segala macam nggak jelas. Jadi penilaiannya subjektif, balik lagi tadi, jadinya kita harus cari muka, ya penilaiannya subjektif. Jadi ada yang namanya appraisal mungkin atau mungkin nggak ada appraisal lagi gitu. Ini berapa bulan sekali di-review, nggak ada, ya. Yang udah lebih bagus itu setahun di-review, tapi itu pun kelamaan, harusnya harusnya lebih sering lagi kan 3 bulan kayak gitu di-review. Penilaian pun subjektif, above average, average ya, meet expectation sama below average, itu below expectation. Nah, expectation-nya siapa? Dari awal waktu ngomong gimana, tuh kok tahu-tahu below expectation. Emang dikasih tahu, emang diajarin? Diajarin aja enggak, gitu kan, disuruh langsung kerjain sendiri, langsung kalau kalau jadi sales langsung suruh jualan, diajarin enggak ya. Dikasih target suruh capai. Ya mending diajarin gitu, gitu. Nah itu banyak sangat merugikan, jadi subjektif ya, jangan mau kalau makanya kita jadi karyawan, jangan mau nggak ada KPI. Nanti kita jelasin lagi apa itu gunanya KPI ya, performance indicator. Anda rugi nggak ada KPI, selalu dibilang kerjanya jelek terus, ya. Kalaupun bagus juga, ya ya kalau bagus ya syukur gitu kan, itu pun belum tentu ada buktinya tuh, gitu. Makanya harus ada buktinya. Kita udah kerja bagus nih contoh nih ya, pernah waktu itu, udah kerja bagus, nah, "Pak ini saya udah bagus nih," gitu, "Bu," ya, "ah, tapi kan kamu yang ini belum." Nah gitu kan. Nah kemarin kagak ngomong yang ini, yang B, kemarin kan yang A doang gitu. Ya jadi itu harus jelas makanya KPI. Saya pun jadi konsultan, jadi coach, jadi karyawan dulu ya, jadi apa, ke klien juga kan kita ke klien ya harus melakukan Me apa, melakukan performance yang bagus, pasti minta KPI gitu ya. Dulu saya juga sama atasan saya minta KPI. Ini syaratnya supaya bisa saya dibilang bagus apa nih gitu, ada angkanya ya. Nah yang selanjutnya juga banyak yang terjadi karyawan dirugikan sama perusahaan, lah komisi atau insentif tidak dicairkan. Ini ketemu belum lama nih gitu ya, komplain. Ya makanya pada males semua ini gitu, nggak cair-cair. Nggak tahu kenapa, hanya karena
alasan macam-macam gitu. Jadi, pas dihitung-hitung ternyata gede gitu, "Wih, jangan deh, jangan dicairin," gitu, padahal di awal udah janji, ya. Jadi itu yang juga, banyak ya karyawan bisa dirugikan, mana lagi ayo boleh tulis nih habis ini, apalagi yang kita bisa dirugikan sama, perusahaan sama sama atasan ya, sama employer kita, itu dia. Oke, kita lanjutkan. Tadi pada karyawan yang dirugikan perusahaan ya. Sekarang ada juga memang gejala-gejala yang perusahaan gantian nih dirugikan juga sama karyawan. Saya juga banyak menemukan, makanya tadi walaupun kayaknya kalau poinnya banyakan karyawan dirugikan perusahaan ya, tapi ini juga banyak ketemu perusahaan dirugikan sama karyawan ya. Yang pertama, banyak karyawan yang tipenya modelnya karyawan banget gitu. Jadi ada karyawan, ada pekerja yang tipe karyawan, ada pekerja yang tipe berjiwa entrepreneur. Nah, kalau Anda berjiwa entrepreneur, banyak yang akan lebih dicari. Tapi kalau yang saya temukan banyak yang berjiwa karyawan banget, itu gini, minta cepet-cepet bisa permanen. "Emang kenapa permanen?" gitu saya bilang. "Biar nggak dipecat." Loh, emang kontrak, eee, emang apa, permanen nggak bisa dipecat gitu kan? Emang kalau performance turun nggak bisa dikasih, SP1, SP2, SP3? Ya pokoknya kalau dipecat biar dapat pesangon. Loh, ya kalau dipecat dapat pesangon ya kalau memang perusahaannya emang, apa namanya, tadi pilot dan sebagainya. By the way ngomong-ngomong pilot, itu di Omnibus Law ya, katanya di yang baru itu kalau perusahaan pilot udah nggak kasih pesangon dan sebagainya ya. Nah itu juga memang dilema tuh, serba salah buat karyawannya juga. Gimana kalau sampai pilot, tapi kalau mau suruh kasih pesangon juga sebenarnya kasihan gitu kan. Kayak ke suami istri gini mau cerai, yang satu udah nggak punya duit, tetep musti dimintain itu gitu kan. Jadi, ya sebenarnya serba salah juga tuh, ya kalau di situ. Baik lagi, tadi ke permanen ya, makanya itu, jadi ada yang nah pemikiran begitu kadang-kadang membingungkan juga ya. Padahal sebenarnya kalau kontrak juga, ya masih bisa panjang jalan terus gitu kan. Permanen juga kalau mau dipecat, ya pecat aja gitu. Dua-duanya bisa kasih SP1, SP2, SP3 gitu. Dua-duanya harusnya juga bisa ada jenjang karir gitu kan, bisa naik. Ya jadi tapi intinya itu, yang pemikiran itu yang mungkin jadi merugikan para pemilik bisnis gitu ya. Mengharapkannya malah pesangon, malah ada yang katanya berharap dipecat gitu. Dipecat aja deh biar dapat pesangon gitu. Ini nungguin kerjanya malas-malasan biar dapat pesangon gitu. Jadi justru pesangon itu yang ya kadang-kadang di abuse ya, tujuannya pesangon sebenarnya kan untuk memang kalau udah nggak bisa lanjut lagi gitu kan, kehidupannya masih bisa ditanggung sama perusahaan berapa bulan ke depan. Nah, itu ada aturannya ya. Oke, nah terus, eee, yang selanjutnya gejalanya adalah minta jaminan tidak dipecat sih, ya karyawan minta jaminan nggak dipecat, tapi nggak ada jaminan performance. "Jangan dipecat dong," gitu, performance tapi naik turun, pengennya tadi kan permanen gitu, nggak bakal bisa dipecat, tapi jaminan performance bisa dijamin nggak tuh? Gitu kan. Ya jangan entar udah permanen tapi performance turun terus, kesannya nggak boleh dipecat, entar kalau dipecat musti kasih pesangon, loh kan situ yang turun gitu performance-nya, kinerjanya turun, ya serba salah tuh di situ ya. Ya tapi lagi-lagi juga, makanya nih kedua belah pihak harus dijaga, dilindungi lah hak dan kewajibannya. Selanjutnya gejalanya adalah kalau ada masalah, diomonginnya di belakang. Nah gitu, bukan di depannya ya, kecuali dapat bosnya yang memang mau, nggak boleh nggak terima masukan. Tapi kalau dapat bos yang bagus, dapat atasan yang bagus, harusnya dapat terima masukan tuh. Jangan diomongin di belakang harusnya kan, itu merugikan tuh, merugikan perusahaan. Harusnya ngomongin aja di depan, ngomongin aja di depan dia, gitu, "Pak, ini gini gini, Bu, ini salah salah gini," gitu kan. Nah, daripada di belakang, habis itu dipecat juga kan, gitu, karena itu jadi virus ya. Nah itu ya, beberapa hal yang merugikan perusahaan. Ada lagi, nah ini yang paling nih, paling-paling adalah, resign semena-mena, gitu. Jadi, sebenarnya kan gini, tadi bilang dari awal ya, perusahaan sama karyawan itu kan sebenarnya kayak suami istri yang lagi mau pacaran tuh ya. Pertama pacaran dulu, ada probation lah, ada cocok-cocokan, nanti setelah berapa lama gitu kan. Jadi memang proses pacaran itu perlu dilakukan gitu kan, dibanding langsung jebret tuh langsung kawin gitu.
bisa jadi karyawannya dirugikan atau perusahaannya dirugikan, gitu. Nah, ngomong-ngomong resign ini, mungkin kita nggak sadar bahwa sebenarnya kalau perusahaan mau mecat itu harus ada prosedurnya, gitu kan. Pecat pun harus sudah pesangon segala macam, kecuali SP1, SP2, SP3 udah diingetin. Tapi ya, karyawan yang bisa juga merugikan perusahaan nih, lagi enak-enaknya udah minta permanen tadi, panjang-panjang, tapi kalau mau resign jebret, besoknya langsung kasih surat putih di meja, gitu. Seenak bener nih, langsung tau-tau resign langsung dapat pacar baru gitu kesannya. Ya ini lagi enak-enak nih, lagi ya ada lagi kontrak atau lagi permanen whatever, tapi kalau resign kok gampang amat gitu. Nah itu di mana di situ, perusahaan dirugikan nih. Di mana apa, kalau mau resign harusnya ngomong dulu ya, kasih kasih peringatan. Nah, harusnya karyawan juga harusnya bisa kasih SP1, SP2, SP3 buat perusahaan. "Pak, nih gua nggak jadi naik-naik nih, gua udah cari tempat lain nih, Pak, ya. Peringatan pertama nih, Pak," harusnya gitu kan. Ya jadi, harusnya kasih peringatan dulu gitu. "Oh, lu udah mulai nggak suka, oke, terus kita bisa nggak nih gini-gini." Ternyata ternyata mungkin perusahaannya yang nggak bisa gitu kan. Atasannya nggak bisa berkembang atau suasana atau apapun ya mau nggak mau udah deh, udah 3 kali kasih peringatan boleh resign akhirnya gitu. Ya, itu juga yang merugikan perusahaan. Jadi seolah-olah kayak tadi, ya masih pacaran nih, ini kan kita masih pacaran nih atau masih kawin tiba-tiba punya punya pasangan lain gitu, sorry Pak nih ya, waktu saya tinggal seminggu, 2 minggu lagi gitu, ya atau sebulan juga pun tapi itu juga kayaknya gue udah dapat pacar baru nih yang lain gini sorry gitu, ya. Padahal sebenarnya perusahaan nggak bisa gitu tuh, ya dia mau rekrut, ya sorry deh nih, ada surat putih gitu, ya besok lu sampai 2 minggu lagi gitu. Eee, ya kan harusnya nggak gitu, harus ada, surat peringatan dan lain-lain ya. Jadi itu, yang terakhir sering dirugikannya dengan muntaber namanya. Apa itu muntaber? Mundur tanpa berita, ya muntaber. Misal lagi muntaber nih, artinya ya udah tiba-tiba hilang aja gitu, kayaknya kesannya nggak mau menghadapi kenyataan gitu. Padahal mah hadapin aja gitu kan, ngomong kek, "Saya nggak suka," kek, apa kek, "Saya nggak bisa gini." Ngomong baik-baik gitu kan. Ya itu yang attitude-attitude yang merugikan perusahaan tuh. Jadi tiba-tiba hilang aja. Terus kadang-kadang entar, ada juga yang selanjutnya ada yang nyebarin berita pencemaran nama baik di mana, komunitas-komunitas, gitu. Itu yang menyebabkan perusahaan dirugikan sama karyawan, ya. Pastinya yang juga merugikan adalah, kalau karyawannya kerjanya nggak benar gitu kan, isinya gosip segala macam, mencuri waktu, itu udah pastilah ya. Nah, tapi, yang utama-utama yang nggak sadar mungkin tadi yang resign dan sebagainya gitu, itu banyak yang merugikan. So, ini ya segitu dulu, ini jadi, dilema antara, hubungan kerja ya antara karyawan dan perusahaan. Banyak memang poin-poinnya lebih banyak tadi ya, yang memang karyawan dirugikan perusahaan, tapi juga ada yang harus di-manage sehingga perusahaan juga tidak dirugikan, oleh karyawan, gitu ya. Oke, sekian dulu bersama Coach Yusuf Sutanto. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Pastikan juga ingat untuk subscribe ya di Instagram, Facebook, dan YouTube saya supaya terus dapat banyak, konten-konten, dan juga ya ajakin teman-teman nyalakan loncengnya yang di sini, dan komen di bawah ya, komen, "Ayo ada yang nggak setuju apa, ayo kita diskusi aja." Gitu di bawah biar biar rame nih ya. Thank you, sampai ketemu, bye-bye.